guanya itu di atas. Sebenarnya itu banyak gua itu. Sebelah kiri kalau digali mungkin banyak Kang yo. Salam jas merah bosku. Simpan sedikit artefak yang kami temukan waktu penggalian. Iya. Batu bata kunanya kan sudah ditemukan Pak. Mungkin seberapa banyak atau mungkin bisa ada seseorang yang Itu lagi pecah. Itu kita simpan sedikit artefak yang kami temukan waktu penggalian. Iya. Batu bata kunanya kan sudah ditemukan Pak. Mungkin seberapa banyak atau mungkin bisa ada seseorang yang sudah bisa memprediksi ini batu bata era apa gitu. Saya lihat itu banyak kumpulan dan tumpukan batu bata kunonya Pak. Oh ya, alhamdulillah untuk batu bata kuno itu ada di sekitar area makam. Ya, batu bata kuno ada di sekitar area makam gitu. Nah sebenarnya batu bata itu ada di pinggir-pinggiran makam, ada juga yang dibuat sebagai batu nisan. Nah, batu nisan sayangnya fisik dari batu bata itu rata-rata sudah tidak utuh. Jadi sudah ada yang terpotong menjadi 2, menjadi 3, nah, seperti itu. Dan baru-baru ini setelah kita merawat makam dari pondasi, kita melakukan plasterisasi, kemudian kita bikin pagar yang sederhana dari bambu itu. Pemilik sawah itu yang ada di sebelah saya ini, Mbak Jukin ini, nah waktu malam hari kok tiba-tiba kelihatan batu bata di dalam tanah itu ada 4 ya, ada 4 gitu loh. Disebut mimpi ya mimpi, disebut tidak ya tidak ya kan, duduk kok di depan area makam itu ada batu bata 4 batu bata jenis kuno utuh gitu. Kemudian beliau membuktikan sambil membersihkan saluran air itu, kemudian meratakan area tanah yang baru saja diambil untuk uruk wilayah makam itu, tanpa sengaja dengan kedalaman sekitar 40 cm sampai setengah meter itu, betul-betul apa yang dia lihat dalam mimpi itu nyata. Jadi beliau menemukan batu bata yang masih utuh gitu. Akhirnya kami simpan di pojok area makam itu, kami tata rapi dengan batu bata yang kami temukan sebelumnya. Itu Mas Ega untuk temuan yang ada di wilayah makam itu berupa batu bata kuno dengan ukuran yang lebar dan sangat tebal. Mungkin kalau orang sekarang istilahnya apa ya, wis kangelan gawe ukuran sakmono ya. Nah itu mungkin sedikit nama-nama dari leluhur, mungkin masih ada ingatan dari masyarakat saat ini mungkin Pak Huda. Kalau untuk nama-nama sebenarnya ya mohon maaf ya, istilahnya kalau kita menyebutkan nama eyang-eyang atau yang kita sebut leluhur kita yang dimakamkan di pemakaman sawah bawah sana itu, kita ada perasaan nggak enak. Maksudnya begini, karena makam itu dari turun temurun, dari si pemilik sawah, dari si mbah, si buyutnya pemilik sawah itu tidak pernah menyebutkan nama. Bahkan warga dusun Tumpang Sari sini kita ambil yang paling tua lah, yang paling tua atau sekarang yang sudah tidak ada yang menyebutkan nama-nama dari eyang-eyang yang dimakamkan di sini. Nah kalau kita mau menyebutkan nama, kadang-kadang pandangan orang-orang sini kan koyo aneh kemeruh atau apalah gitu kan. Orang-orang yang paling tua aja nggak tahu gitu. Tapi kita sebagai generasi penerus, tujuan kami tidak ada tujuan yang negatif
dalam arti sensasi. Nek cara wong Jawa kepingin umum 0%. Kita semua nggak ada istilah cari sensasi. Tujuan kita satu, kita merawat makam leluhur yang hampir sudah tidak dipedulikan oleh warga. Contoh kecil, langkah kecil yang kita lakukan, kita mengganti batu-batu nisan yang hampir sudah tidak ada. Kemudian kita melakukan perawatan berupa pondasi. Kita melakukan perawatan supaya ada perbedaan antara area makam, area sawah, kita batasi dengan pagar. Nah, seperti itu. Dan untuk tahapan sekarang setelah kita selesai melakukan pondasi, lesterisasi, pemagaran, sedikit kita merasa lega. Karena apa? Kita sudah bisa mengembalikan fungsi daripada makam tersebut. Dulunya ada makam, ya kembali ke makam. Kita sudah merasa lega. Nah, mengenai orang menyebutnya ini makam leluhur, bahkan ada beberapa orang dari daerah lain ini istilahnya ini makam orang seperti ini, monggo terserah. Nah, kita beberapa orang warga sini yang peduli, tujuan utama kita merawat makam leluhur sebagai bentuk penghormatan kita, rasa syukur kita sebagai orang yang hidup di era sekarang. Mungkin kita tidak bisa merasakan fasilitas yang ada di Dusun Tupangsari, baik berupa persawahan, irigasi, kalau tidak ada beliau-beliau yang mendahului kita, yang lebih dahulu daripada kita. Jadi intinya rasa hormat, rasa syukur, rasa terima kasih kita pada eyang-eyang pendahulu kita tuangkan, kita aplikasikan dengan merawat makam-makam beliau. Itu Mas Ega. Cukup ya. Ya, terima kasih Pak Huda dan warga Tumpangsari. Semoga situs ini memberikan kemaslahatan bagi masyarakat setempat ya. Jasmira memang jangan sekali-kali melupakan sejarah.